Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Real Sociedad. Real Madrid hanya bisa bermain imbang 1-1 kalau menjamu Real Sociedad pada duel pekan ke-25 La Liga Spanyol 2020-2021. Selasa 2 Maret 2021, Los Blancos nyaris kalah, beruntung bisa menyamakan kedudukan. Hasil ini cukup buruk bagi Madrid yang seharusnya perlu meraih 3 poin untuk menjaga persaingan ketat di papan atas. Sebaliknya, hasil ini membawa Sociedad menempel ketat Sevilla di peringkat 4. Madrid mencoba menguasai bola sejak awal, tapi Sociedad menerapkan garis pertahanan tinggi. 10 menit pertama masih berjalan seimbang, belum banyak kejutan. Penguasaan bola Madrid perlahan-lahan membuahkan hasil. Peluang pertama tercipta pada menit ke-15. Isco menyundul operan Vazquez, sayangnya arah bola masih melenceng. Sociedad memang lebih banyak bertahan, tapi serangan balik mereka tampak berbahaya. Hanya tim tamu tidak banyak mendapatkan bola. Menit ke-23, Real Madrid kembali mendapatkan peluang matang. Lagi-lagi umpan Vazquez kali ini disundul Mariano dan sayang membentur tiang. Gempuran Madrid terus berjalan, tapi Sociedad terbukti bisa bertahan dengan baik. Di sisi lain, Real Madrid terlalu banyak membuang peluang. Babak pertama pun berakhir tanpa perubahan di papan skor. 0-0 mengantar para pemain ke ruang ganti. Madrid tak mengubah gaya permainan di babak kedua, tapi Sociedad tampak bermain lebih berani. Serangan balik Sociedad lebih sering merepotkan Madrid di 10 menit pertama. Terbukti Sociedad akhirnya bisa mencetak gol pembuka pada menit ke-55. Porto berlari dari belakang untuk menyambut umpan lambung Monreal ke tiang jauh. Sundulannya keras membentur Mister lalu menghujam ke gawang Courtois. Madrid 0, Sociedad 1. Tertinggal memaksa Zidane bereaksi. Sejumlah pergantian pemain dilakukan. Asensio dan Isco ditarik, Vinicius dan Rodrigo masuk. Tempo serangan Madrid meningkat lebih baik, tapi Sociedad bertahan dengan rapih. Laga pun memasuki 10 menit akhir, tekanan semakin besar untuk Los Blancos. Tepat di peluang terakhir, Real Madrid akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Lagi-lagi umpan Vazquez, kali ini ada Vinicius Junior yang memanfaatkan bola liar dan mengirimnya ke sudut kiri bawah. Skor pun sama 1-1 pada menit ke-89. Tambahan waktu 3 menit tidak cukup untuk mengubah papan skor. Wasit pun meniup peluit panjang, hasil imbang 1-1 adil bagi kedua tim. Real Madrid belum kibarkan bendera putih dalam perburuan gelar Liga Spanyol. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane tidak merasa tertekan dengan posisi timnya di klasemen La Liga Spanyol 2020-2021. Zidane menegaskan Madrid menolak menyerah dalam perburuan gelar musim ini. Setiap orang memiliki opini masing-masing, akan tetapi gelar La Liga belum dimenangi oleh siapapun. Tim di depan memiliki keuntungan, akan tetapi masih ada 42 poin yang bisa diperebutkan pada tabel klasemen, dan kami akan melakukan tugas kami, kata Zidane. Penilaian Zidane memang masuk akal. Real Madrid masih memiliki 14 laga yang belum dimainkan di La Liga Spanyol 2020-2021 dan membuat mereka masih berpeluang meraih gelar. Untuk bisa menjaga asa meraih trofi, Zidane meminta Real Madrid memainkan performa gemilang hingga akhir musim. Hal itu pun dimaksudkan agar Real Madrid bisa meraup poin sebanyak mungkin. Kami akan memainkan sepak bola yang bagus dan memenangi pertandingan. Kami harus fokus pada diri sendiri. Tujuannya adalah meraih poin sebanyak mungkin yang kami bisa hingga akhir musim, tegas Zidane. Sergio Ramos tinggalkan Real Madrid, ini kata Zidane. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane tidak terlalu ambil pusing menanggapi masa depan kapten timnya Sergio Ramos. Sampai yang telah menjadi ikon di Santiago Bernabeu selama 16 tahun berada di sana akan habis kontraknya pada penghujung musim ini. Madrid sedang berusaha keras untuk meyakinkan pemain 34 tahun tersebut bertahan. Namun beberapa klub besar Eropa telah bergerak mendekatinya untuk mengintip kemungkinan mendatangkan penggawa timnas Spanyol itu secara bebas transfer. Kalian selalu menanyakan hal yang sama kepada saya. Ramos pemain yang mengesankan. Saya ingin ia bugar, tapi selain itu tidak ada yang lain, kata Zidane. Ramos sudah lama tidak membela kampiun Spanyol sejak terakhir kali tampil melawan pertandingan Osasuna yang berakhir imbang 0-0 pada 9 Januari lalu. Ia menjalani operasi cedera lututnya awal bulan ini dan kemungkinan masih harus menepi hingga akhir Maret atau awal April. Dua klub yang paling sering dikaitkan dengan transfer Ramos adalah Manchester United dan Paris Saint-Germain. Ada laporan bahwa Ramos sudah berbicara dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid, David Beckham, untuk menanyakan seputar United. Sementara bos PSG Mauricio Pochettino tidak membantah rumor ketertarikannya kepada sang bintang Real Madrid. Kita akan lihat dalam beberapa bulan mendatang. Di sini Ramos akan mendapati klub hebat dan obsesi untuk selalu menang. PSG adalah salah satu klub besar di dunia, kata Pochettino.
Bantu Madrid raih 4 trofi Liga Champions, bisa-bisanya Gareth Bale masih dikritik. Karir Gareth Bale tidak berjalan semulus yang ia harapkan. Setelah semua kontribusinya di lapangan, khususnya untuk Real Madrid, Bale tetap saja dikritik keras dan seakan-akan dibuang. Saat ini Bale membela Tottenham Hotspur dengan status pinjaman. Permainannya belum maksimal karena masih cedera, tapi Bale terbukti bisa bermain cukup baik. Hal ini disampaikan langsung oleh bek kiri Tottenham Hotspur, Ben Davies. Menurutnya Bale adalah pemain luar biasa yang dikritik secara tidak adil. Dia yakin Bale telah memberikan banyak hal untuk Real Madrid, tapi timbal balik dari fans Real Madrid menurutnya terlalu kejam. Di mata Davies, Bale adalah pemain top yang dikritik secara tidak adil, bahkan terlalu kejam. Dia juga terkagum-kagum dengan ketahanan mental Bale untuk menerima kritikan kejam demikian, dan masih bisa bermain baik di lapangan. Gareth diserang terlalu banyak kritik, mungkin tidak adil, khususnya ketika dia berada di puncak permainannya. Dia adalah pria yang sangat tangguh untuk menghadapi hal-hal di luar lapangan, dan masih memberikan performa luar biasa sepanjang karirnya, kata Davies kepada Goal International. Hal yang paling tidak adil menurut Davies adalah Bale sudah terbukti memberikan trofi, tapi kritik yang menyerangnya terlalu deras, seolah-olah kontribusi Bale tidak ada artinya, khususnya ketika membantu Real Madrid menjuarai Liga Champions secara beruntun. Bahkan setelah 4 gelar Liga Champions, setelah apa yang dilakukan untuk timnas, apa yang dilakukan untuk Real Madrid, kemampuannya masih saja dipertanyakan. Itu pasti sulit diterima. Saya kira dia sudah mengatasinya dengan sangat baik. Dia adalah pesepak bola luar biasa dan pria hebat, kata Davies. Perkuat lini belakang, Liverpool berniat datangkan Rafael Varane dari Real Madrid. Liverpool seperti dilaporkan AS tertarik mendatangkan Rafael Varane dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Upaya itu dilakukan The Reds untuk memperkuat lini belakang. Kontrak Rafael Varane di Real Madrid akan berakhir pada musim panas 2022. Kubu Los Blancos kabarnya sudah berencana untuk memberikan kontrak baru kepada pemain berusia 27 tahun tersebut. Belakangan diketahui proses pembicaraan kontrak baru tidak berjalan mulus. Ada sejumlah kesepakatan yang belum terjalin oleh kedua belah pihak. Liverpool akan memanfaatkan situasi itu dengan melakukan manuver transfer untuk menggagalkan kontrak baru Varane di Real Madrid. Kubu asal Manchester City tersebut meyakini Real Madrid bersedia melepas Rafael Varane seharga 61 juta pound sterling atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Namun Liverpool tidak sendiri dalam perburuan jasa Rafael Varane. Tim asuhan Jurgen Klopp itu bakal menghadapi tantangan berat dari klub-klub elit Eropa. Manchester United, Paris Saint-Germain, Chelsea, hingga Juventus kabarnya juga berencana untuk merekrut Rafael Varane. Hal itu ditambah ambisi Real Madrid yang masih berusaha untuk mempertahankan Rafael Varane. Rafael Varane merupakan sosok sentral yang dimiliki Real Madrid. Sejak bergabung pada 2011, Rafael Varane telah menjadi bagian penting di jantung pertahanan Real Madrid. Musim ini Varane masih menjadi pilihan utama Zinedine Zidane di lini belakang. Pemain timnas Prancis itu telah tampil sebanyak 23 pertandingan di La Liga dan sukses menyumbangkan 2 gol. Secara keseluruhan, Varane telah mengemas 350 penampilan untuk Real Madrid. Dia juga turut membantu klub ibu kota Spanyol itu dengan raihan 18 trofi. Zidane jengah ditanya soal Sergio Ramos melulu. Zinedine Zidane jengah ditanya soal kontrak Sergio Ramos melulu. Berkali-kali Zidane bilang cuma fokus ke pertandingan. Kontrak Sergio Ramos bersama Real Madrid akan selesai pada musim panas nanti. Akan tetapi negosiasi perpanjangan kontraknya menemui kebuntuan. Sergio Ramos tidak ingin gajinya dipangkas. Seperti yang ditawarkan El Real, malah kabarnya Ramos mau minta naik gaji. Sebabnya Madrid butuh penghematan sehubung dengan pandemi virus corona. Dilansir dari Marca, pelatih Real Madrid Zidane kerap ditanya soal nasib kontrak Sergio Ramos. Terbaru Zidane begitu jengah ditanya perihal itu melulu. Kalian selalu bertanya tentang itu melulu, saya terkesan. Saya akan mengulanginya, kalau saya berharap bisa selesai dengan baik, kata Zidane. Zinedine Zidane juga lebih menaruh fokus ke tiap pertandingan. Di La Liga Spanyol, Real Madrid menurutnya masih berpeluang untuk mempertahankan gelar juara. Kami memiliki pertandingan besok dan kami akan fokus ke sana, tegas Zidane. Saingi Juventus, Real Madrid juga incar Manuel Locatelli. Rencana Juventus untuk mendapatkan jasa Manuel Locatelli mendapatkan ancaman baru. Real Madrid diberitakan juga tertarik untuk mendatangkan bintang Sassuolo tersebut. Juventus diberitakan akan belanja gelandang bertahan baru di musim panas nanti. Sinyonya tua ingin mencari pengganti Sami Khedira yang meninggalkan Turin di musim panas nanti. Nama Locatelli beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan Juventus. Sang gelandang disebut-sebut jadi target transfer Sinyonya tua setelah ia tampil apik bersama Sassuolo. Calcio Mercato mengklaim Juventus akan mendapatkan pesaing untuk transfer Locatelli. Ex AC Milan itu dilaporkan kini diminati Real Madrid. Sama seperti Juventus, Real Madrid mengincar Locatelli karena mereka kekurangan stok gelandang bertahan. Saat ini El Real hanya mengandalkan sosok Casemiro di pos gelandang bertahan mereka. Sementara Zidane menilai situasi ini kurang bagus untuk tim mereka. Jadi Zidane tertarik mendatangkan Locatelli sebagai pesaing sekaligus pelapis Casemiro di timnya. Real Madrid dan Juventus harus siap bayar agak mahal untuk mendatangkan Locatelli.
Sang gelandang tercatat masih terikat kontrak cukup lama di Sassuolo. Ia akan membela Sassuolo hingga tahun 2023. Untuk itu, kedua tim harus membayar sekitar 35 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Musim ini Locatelli tampil menawan di lini tengah Sassuolo. Ia berhasil mengemas 2 gol dan 2 assist dari total 21 penampilan di Serie A.